Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Masih di nuansa edisi Lebaran. Nah, kali ini kita akan melihat nuansa Lebaran yang ada di Indonesia dan juga di Malaysia. Seperti apa perbedaannya dan kira-kira Lebaran di Indonesia menurut orang Malaysia seperti apa? Sebenarnya untuk Lebaran di Malaysia dan juga di Indonesia tidak berbeda jauh sangat. Masih ada beberapa kesamaan, cuma tidak mirip. Dan di video kali ini juga ada salah satu culture shock guru daripada Indonesia ketika berada di Malaysia. Mungkin dikiranya itu Malaysia sama seperti di Indonesia, tapi ternyata semua itu tidak bisa disamakan. Daripada penasaran, sahabat-sahabatku semua, langsung kita simak videonya. Ramai yang tanyakan sama saya, betul ke Kak kalau lebaran di Malaysia itu 30 hari lamanya? Basically ini the first time Tia raya pertama di Indonesia yang Tia raya pertama di Indonesia yang bersama dengan family Tia selepas 9 tahun kahwin. Betul? Ramai orang yang komen, wah Tia kesiannya suami kan, weh Tia 9 tahun, kata orang ada isteri taat saya. Sebenarnya bagi Tia nak raya mana pun sebenarnya sama kan. Dan dia pun setelah Tia kahwin, Tia pun tahu Tia punya prioriti adalah suami. Jadi apapun Tia akan ikut suami. Tia sebenarnya tidak menaruh harapan yang tinggi untuk nak selang-seling sebenarnya. Tapi kalau dapat kesempatan raya di Indonesia, of course Tia happy kan. Ini 9 tahun ya. Okey, jadi tapi karena macam mana pun di raya itu Tia raya juga ke Indonesia, tapi Tia balik di raya ketiga, keempat. Habis dah raya dia. So, okey. Mari kita tengok macam perbezaan raya di Malaysia dan Indonesia. Ini adalah Jakarta guys. Dan Jakarta ni memang sangat susah nak jumpa deep situation yang Betul sekali. dia balik kampung. Itu the first yang paling best. Malaysia macam tu juga tapi. Malaysia kalau KL macam tu. Oh sama. Okey. Itu persamaan dia lah. Yang paling ketara sebenarnya dia punya takbir raya dia kat sini sepanjang malam Yes. So macam tempat kita tidur mungkin dekat dengan masjid. Even sampai 3-4 pagi dia pun masih bertakbir juga. So itu satu perbezaan lah kalau macam kat Malaysia. Dia takbir pukul 10-11 tu dia dah stop lah. Itu satu perbezaan yang sangat ketara lah. Dia kecoh, dia bising kat sini bila nak raya. Tapi itu bagi Tia suka kan, itu macam meriah lah bagi Tia. Di Indonesia, you guys jangan terkejut kalau jumpa orang dekat depan rumah. Kita biasa ambil gambar di sini. Ini rumah Maipit, so kita nak datang makan ketupat di sini. Kita ada ketupat goreng, ada rendang, ini ada opor, sambal Meriah cengkeh, makanannya. kari lebaran. Ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Baru saja kita menyimak sebuah video daripada pasangan suami istri dari Malaysia dan juga Indonesia. Kata sang suami ada sedikit perbedaan lebaran di Indonesia. Kalau lebaran di Indonesia, takbir itu bergema sampai pukul 3 ataupun sampai pukul 4 pagi. Dan itu sudah menjadi tradisi ya, dari kampung ataupun sampai ke kota-kota. Jadi takbirnya itu memang tidak pernah berhenti. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Bab soal macet sama-sama saja kata abangnya. Di KL pun kalau hari raya Idul Fitri juga sama-sama macet seperti di Jakarta. Untuk makanan yang dihidangkan ketika hari raya Lebaran di Indonesia juga tidak jauh berbeda. Kalau di kampung saya untuk membuat ketupat lepat itu saat seminggu lepas raya ya. Tapi kalau di kota-kota lainnya ketupat lepat itu terpulang pada sang tuan rumah. Tapi kalau di Malaysia ketupat, lemang, rendang itu menjadi menu wajib. Dan di video kali ini juga ada komentar daripada sahabat kita dari Indonesia yang penasaran dengan suasana lebaran di Malaysia. Apakah benar lebaran di Malaysia itu sampai 30 hari? Jadi sahabat kita daripada Indonesia ini juga dibuat penasaran. Kalau hari raya lebaran di Indonesia biasanya itu ya seminggu itu meriah, tapi selepas seminggu kurang meriah. Kalau di Malaysia memang 30 hari itu street meriah terus. Kita simak penjelasan daripada TikToker dari Malaysia. Ramai yang tanyakan sama saya, betul ke Kak kalau lebaran di Malaysia itu 30 hari lamanya? Betul, kalau lebaran tu memang 30 hari. Tapi kalau cuti tu cuma 1 minggu aja atau 2-3 hari, ikut annual leave lah. Cuma kalau di Malaysia itu setiap minggu selama hari raya bulan Syawal itu
tiap hari itu ada je open house. Kadang-kadang di rumah saudara ini, saudara itu, tiap rumah saudara kita harus kunjungi lah. Contoh kadang-kadang saudara tu ada jauh pun kita harus kunjungi. Lepas tu di Malaysia ini bukan setakat hari raya di rumah aja, kadang-kadang di pejabat, di sekolah, di kerajaan ataupun pemerintah pun buat makan-makan. Selama Syawal tu, selagi Syawal tu tak habis, memang akan ada makan-makan aja sampai kenyang. Ramai yang nak tahu macam mana orang Malaysia beraya kan. Sama je macam Indonesia. Malam sebelum raya tu kita orang masak-masak dululah. Masak rendang, masak kari. Lepas tu kita ada malam takbir. And then keesokan harinya biasalah pergi sembahyang raya. Lepas sembahyang raya tu kita orang pun bersalam-salaman dan juga bergambar-gambaran. Itulah gambar-gambar. Lepas tu makanan yang ada macam biasalah kek, ketupat, lepas tu adalah rendang, lepas tu adalah kari ayam, lepas tu ada lagi yang ini rendang Melaka, warna hijau, lepas tu ada rendang daging, lepas tu ada kuah kacang, lepas tu ada kuih muih, macam lagi banyak lagi kuih-kuih sebenarnya, tapi itu je lah tunjuk. Lepas tu bagi duit raya THR dekat budak-budak kecil. Lepas tu budak kecil ni ulang sini mati banyak gaduh pula. Malam-malam main bunga api. Macam biasa raya. Lepas tu kita pun pergi beraya. Lepas tu macam biasalah. Kena bukannya pakai baju cantik. Ya, shimmer. Lepas tu yang ni aku pergi beraya rumah kawan aku, orang Yogyakarta. Aku rekod ini je lah. Pedai bye. Lepas tu makan bakso dia. Ini ibu bawa bakso dari Indo. Yogyakarta. Item dari Indonesia. Oh, kakaknya makan bakso. Enak kan? Raya makan bakso. Sedap tu. Biasa ada jiran datang raya dia tunjuk barang kemas dia. Ada sedikit perbedaan kalau hari raya di Malaysia itu sampai 30 hari. Tapi bukan terus dalam 30 hari itu terus cuti kerja, itu enggak. Jadi kalau untuk cuti mungkin 3 atau 4 hari, bahkan paling lama 1 minggu. Dan kalau masih di bulan Syawal, 30 hari tersebut acaranya masih makan-makan, rumah terbuka, jom datang ke rumah saya, hari ini saya buat open house. Itulah perbedaannya. Jadi ada sedikit perbedaannya. Kalau di Indonesia kan paling rame, meriah itu 1 minggu. Selepas 1 minggu sudah kurang meriah. Dan lalu bagaimana culture shock orang Indonesia ketika sampai di Malaysia? Kira-kira apa yang dirasakan oleh cikgu ini? Yuk kita simak videonya bersama-sama. Oke, jadi sekarang aku mau cerita tentang culture shock aku waktu baru 2 hari menjejakkan kaki di Malaysia. Dan ini tuh culture shocknya tentang perbedaan bahasa ya. Karena dulu tuh aku pikir bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu sama-sama aja. Dan disclaimer, ini tuh cerita 2 tahun lalu, jadi emang masih sepolos itu. Tapi kalau sekarang, of course, aku udah adaptasi bahasa. Jadi, waktu itu, aku sama teman-teman Indonesiaku, itu mau makan di kedai. Dan kita kutuk-kutuk jalan ke kedai, and then sampai. Dan kita niatnya mau pesen minum es teh manis. Pas kita lihat menu, itu ada tulisannya tea ice. Dipikir-pikir, tea ice itu kalau ditranslate ke bahasa Indonesia kan artinya es teh tuh. So kita kayak buat tahu aja gitu kalau tea ice tuh es teh gitu. So kita pesen tea ice dan makanannya, and then yang datang minumannya itu ternyata bukan es teh, tapi apa coba? Susu. Milk tea, teh susu. Terus kita sempat bingung. Terus kita bilang, "Kak, kita pesennya tea ice." Terus kakaknya bilang, "Iya ini tea ice." Terus oh ya udah oke, kita oke. Walaupun masih bingung. Tapi seiring berjalannya waktu, kita tuh lama-lama paham kalau mau pesen es teh manis itu bilangnya tea o ice. Oh di situ tuh maknanya zero susu ya, ya nggak? Kalau salah tolong koreksi ya di bawah. Jadi kalau pesen tea ice itu artinya teh pakai susu gitu. Terus kalau nggak salah kopi juga kalau mau pesen kopi yang nggak pakai susu juga kopi O gitu bilangnya, kayak gitu. So buat kamu yang nanti mau jalan-jalan ke Malaysia atau lanjutin studi di sini, udah tahu ya kalau mau pesan es teh manis harus bilang apa? TO ice. Thank you. Oke, jadi aku mau cerita culture shock aku pertama kuliah di Malaysia. Jadi karena classmate aku tuh kebanyakan orang Malaysia, waktu itu tuh aku diajak keluar karena kan masih masih masa-masanya bonding ya, masih awal-awal kenal gitu. Terus waktu itu teman-temanku tuh ngomongnya kayak gini, "Yus, hari ini you free tak?
sebab kita orang nak bawa you pergi tengok wayang. Oke, berarti yang aku paham mereka mau ngajak aku pergi nonton wayang. bukan wayang itu, Mbak. Wayang. Oke. So, aku iyain ajakan mereka dan kita pergi ke suatu mall. Dan mallnya tuh aku pernah pergi ke situ kan, mall deket kampus. Terus di pikiranku, lah emang di mall ini tuh ada pertunjukan wayang ya? Aku tuh mikir kayak gitu. Terus ya udah deh, aku ikutin aja mereka gitu. Diikutin, ternyata kita masuk bioskop, masuk sinema. Terus aku mana lah? Katanya mau lihat wayang. Terus mereka bilang, lah ini wayang. Mereka tuh ketawain aku dan baru di situ aku bisa simpulin kalau wayang itu artinya bioskop atau sinema. So mereka itu kalau bilang mau tengok wayang tuh ya lihat bioskop. Terus aku bilang, aku pikir tuh wayang kulit. Terus kata mereka ya kalau wayang kulit. Oh oke. Aku baru kayak oke. Semoga nanti kalau ada yang nonton ini juga jadi paham. Baru saja kita menyimak sebuah perbedaan lebaran di Malaysia dan juga di Indonesia. Kalau di Malaysia itu lebaran sampai 30 hari dan juga culture shock. Cikgu daripada Indonesia ketika datang ke Malaysia shock dengan perbedaan antara bahasa Melayu Malaysia dan juga bahasa Indonesia. Mungkin buat orang-orang yang belum pernah datang ke Malaysia dikiranya bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia itu hampir sama, tapi ada sedikit perbedaan sahabatku semua. Termasuk salah satu bila kita menonton bioskop, kalau di Malaysia itu sebutannya wayang atau lakonan ya. Sebab kalau saya sering gurau sama kawan-kawan, misal kata terjatuh terus pura-pura sakit, wayang tuh, lakonan tuh, sering cakap macam itu. Jadi bukan wayang kulit tradisional yang sering dipertontonkan di Padang atau di lapangan seperti di Indonesia, bukan. Jadi wayang kalau di Malaysia bioskop. Terus kalau misal kata pesan minuman, es teh. Jadi es teh di Malaysia ini campur susu. Kalau kita bilang TOS baru es teh. Jadi kalau di Indonesia es teh itu TOS, kalau di Malaysia es teh, teh susu. Agak sedikit berbeda, tapi sebenarnya ini juga akan membuat terkejut orang Indonesia apabila datang ke Malaysia. Oke, cukup sekian videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.